Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi laporan akhir praktikum botani umum dengan judul Morfologi dan Anatomi pada daun. Saya Sherly Amanda dengan NIM 2502054 dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2025. Pendahuluan, latar belakang. Daun merupakan salah satu organ utama tumbuhan yang memiliki fungsi penting dalam proses fisiologis terutama fotosintesis, yaitu proses pengubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Selain berperan dalam fotosintesis, daun juga berfungsi dalam proses transpirasi, respirasi, dan gutasi. Secara umum, daun tumbuh dari batang atau ranting dan memiliki bentuk pipih serta berwarna hijau karena mengandung klorofil yang berfungsi menangkap energi cahaya. Thais et al. 2023. Daun merupakan organ vegetatif utama pada tumbuhan yang berperan penting dalam proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Secara morfologis, daun memiliki struktur yang bervariasi tergantung pada spesies tumbuhan, tetapi umumnya terdiri atas tangkai daun petiolus, helai daun lamina, dan pangkal daun basis. Variasi bentuk, ukuran, dan susunan tulang daun digunakan sebagai dasar dalam identifikasi dan klasifikasi tumbuhan karena menunjukkan adaptasi terhadap lingkungan tempat tumbuhnya. Kartikawati 2020. Secara anatomi, daun tersusun atas jaringan-jaringan yang memiliki fungsi berbeda seperti epidermis, mesofil, dan jaringan pengangkut. Epidermis berfungsi melindungi jaringan di bawahnya dan mengatur pertukaran gas melalui stomata. Sementara mesofil yang terdiri atas jaringan Falisade dan spons berperan dalam proses fotosintesis. Di dalamnya terdapat jaringan pembuluh berupa xilem dan floem yang berfungsi untuk transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Fitriani dan Widiatstuti 2021. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah mengamati morfologi daun seperti bentuk helaian, ujung, tepi, pertulangan, susunan, dan tangkai daun. Mengamati anatomi daun melalui irisan melintang seperti epidermis, jaringan palisade, jaringan spons, stomata, dan berkas pengangkut, xilem, dan floem, serta membandingkan anatomi daun monokotil dan dikotil. Alat yang digunakan adalah mikroskop cahaya, kaca preparet, penutup kaca preparet, pisau cutter, tisu, pinset, pipet tetes, pewarna sederhana, buku gambar, dan alat tulis. Bahan yang diperlukan ada daun mangga, daun jagung, daun kacang panjang, daun kelapa sawit, dan daun petai Cina. Cara kerja untuk anatomi, siapkan bahan yang diperlukan, iris tipis bahan, pindahkan sampel pada kaca preparet, tetesi dengan aquades, lalu tetesi dengan pewarna sederhana, diamkan selama 2 menit, lalu bilas dengan aquades, lalu tutup dengan kaca preparet. Amati pada mikroskop. Untuk morfologi, amati bagian daun seperti pertulangan, ujung, tepi, tangkai, dan bentuk daun. Hasil yang didapatkan pada pengamatan anatomi daun mangga, daun jagung, dan daun kacang panjang. Dan untuk pengamatan morfologi dari daun petai Cina, daun jagung, daun kacang panjang, daun mangga, daun kelapa sawit pre-nursery, dan daun kelapa sawit main nursery. Pembahasan. Secara morfologi, daun merupakan organ vegetatif utama pada tumbuhan yang berfungsi dalam proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Daun umumnya terdiri atas 3 bagian utama yaitu helai daun lamina, tangkai daun petiolus, dan pelepah daun pagina pada beberapa jenis tumbuhan.
Helai daun merupakan bagian yang melebar dan berfungsi sebagai tempat utama fotosintesis, sedangkan tangkai daun berfungsi menghubungkan helai daun dengan batang. Pada beberapa tumbuhan, seperti rumput-rumputan, pelepah daun berperan melindungi batang muda. Citrozoipomo 2009. Selain itu, morfologi daun juga dapat dibedakan berdasarkan pola tulang daun dan bentuk tepi daun. Berdasarkan susunannya, pola tulang daun dapat berupa menyirip seperti pada daun mangga, menjari seperti pada daun singkong, melengkung seperti pada daun pisang, dan sejajar seperti pada daun jagung. Bentuk dan tepi daun juga sangat bervariasi, mulai dari lonjong, bulat, hingga menjari dengan tepi yang dapat rata, bergerigi, atau berombak. Variasi tersebut merupakan bentuk adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan untuk mengoptimalkan fungsi fisiologisnya. Sutriana 2018. Secara anatomi, daun tersusun atas 3 bagian utama, yaitu epidermis, mesofil, dan berkas pengangkut. Epidermis merupakan lapisan paling luar daun yang berfungsi melindungi jaringan di bawahnya, dan biasanya terdiri atas epidermis atas dan bawah yang dilapisi oleh kutikula untuk mengurangi penguapan air. Pada epidermis terdapat stomata yang berperan dalam pertukaran gas serta transpirasi, dan pada beberapa tumbuhan terdapat trikoma atau rambut halus yang berfungsi melindungi permukaan daun dari kehilangan air berlebih dan gangguan eksternal. Bagian dalam daun, yaitu mesofil, merupakan jaringan utama tempat berlangsungnya fotosintesis. Mesofil terdiri atas 2 lapisan, yaitu jaringan palisade parenkim yang tersusun rapat dan kaya kloroflas, serta jaringan spons spongy parenkim yang tersusun lebih longgar dan memiliki ruang antar sel untuk pertukaran gas. Sementara itu, berkas pengangkut atau jaringan vaskuler terdiri atas xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Theis et al. 2023. Kesimpulan, daun merupakan bagian penting dari tumbuhan karena berperan utama dalam proses fotosintesis, pernapasan, dan penguapan air. Secara umum, daun tersusun dari bagian luar hingga dalam yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian luarnya melindungi jaringan di bawahnya dan membantu mengatur pertukaran gas, sedangkan bagian dalamnya menjadi tempat utama terjadinya fotosintesis. Selain itu, daun juga memiliki saluran khusus untuk mengalirkan air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Dari bentuk luarnya, kita bisa membedakan yang mana daun monokotil dan mana yang dikotil berdasarkan dari bentuk pertulangan daun, susunan daun, tangkai daun, tepi, dan ujung daun. Dan dari bentuk luarnya juga yang menunjukkan bagaimana tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya agar dapat bertahan dan berfungsi dengan baik. Sekian video laporan akhir praktikum botani umum. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.